Yes, Koko! Welcome to the third episode of Kita Semua Bingung. Oke. Bangga banget bingung ya. Tahu. Biar Lumayan kompak Siapa sih yang ya. ngajarin? karena pakai pink. Biar lucu jadi nggak kompak. Dan gue suka tulisannya, bro. Apa tuh? Be kind to your mind. Ya, artinya main jangan jauh-jauh. Iya. Masih cari mak lo. Iya, kalau mainin yang baik-baik aja. Nah, betul. Main yang baik-baik aja. Be kind to your mind itu dari apa namanya? Topik kita hari ini ya. Terus Relate. Iya, Cie. mental health. Mental health. sangar ya. Tahu kan mental health? Jadi yang kalau musik tuh yang Iya. Itu mental Oh, health. itu mental health. Salah. Iya. Plesetan Kita juga sih, Bang. sok-sok bahas yang canggih-canggih ya. Yoi. Pasti ada bahasa Inggrisnya Gue judulnya. mau tanya dulu kan lo yang ngusulin tema ini kan? Gue ya. Iya. Dari mana asalnya? Nah, dari mana? Soalnya ini berat banget. men. Soalnya yang lainnya susah. Ini paling gampang gitu ya. Di antara opsi tema-tema yang lain yang ini paling gampang. Jadi paling gampang diambil Karena banyak pengalaman pribadi. Nah, enggak juga. Oh, udah berapa Ya. lama di RSJ kemarin? Masih. Masih ya? Berjalan. Berjalan gue diobatin. Asik. Iya. Kirain obatnya jalan-jalan. Ya udah. Jadi kita mulai dari mana si mental health ini? Sebenarnya gini. Asik. Biasanya gue mau mulai Bijak sesuatu banget. dengan sebenarnya terus sebenarnya nggak bener-bener amat. Yang nggak bener apa tuh? Nggak, lu semua nggak bener lah yang mau berdua. Kayaknya sih kemarin ya pada saat kita ke sini ke studio gitu kan, udah Yes. jalanan macet banget lah. Nah. Jadi termasuk di dilema gitu kan. Kita kan di Jakarta nih, termasuk hal yang paling sulit lah untuk terbebas dari yang namanya macet gitu kan. Nyampe di rumah udah nyampe malam gitu kan. Ya. Belum bantuin anak kerjain Betul. PR nih, tugasnya ada yang belum dikerjain, terus pagi-pagi udah berangkat, di kantor juga pressure seperti apa gitu bro. Nah kayaknya, tapi begitu kita ngelihat di postingan Instagram, TikTok atau YouTube, kayaknya yang dibahas, Sesuatu yang menyenangkan. nah bukan, Oh, yang dibahas tuh kayaknya mental health tuh kalau nggak anak-anak, mama, ibu-ibu gitu, bapak-bapak nggak ada kesian apa ya, kan kita juga termasuk yang perlu dipikirin ya. Ya udah, kita coba buka dulu topik kita masing-masing. Ternyata mama. Ternyata Gitu. sama boncosnya ya. Jadi Oke. gua krisis mental health tadi barusan kesini. Nah, iya tadi. Ah. Itu gua mental Masih health hangat nih, banget. masih hangat. Ban bocor ya kan, Nah. waktunya mepet ya kan, stres banget. men. Macet pula di jalan. Iya. Pernah dong ngalamin kayak gitu ya, udah Itu siap-siap, termasuk mental health semangat nggak? atau Termasuk. Jadi lu kayak stres lah di jalan. Ya tadi gue bilang stres di jalan termasuk. Cuman yang gue mau bahas di sini ini kan bisa datang dari eksternal, bisa datang dari internal. Internal dalam arti Yes. lu di rumah nih Hmm. dengan keluarga, dengan istri lah dan anak-anak, sama di luar eksternal berarti dari kantor sama Iya. lingkungan. Nah, ceritain dong Bapak Teno. Kira-kira Dari gua dulu nih. Iya lah, gua kan yang ngomong sekarang. Nge-hacks Gua juga nanya, Anda lu, ya? Lu punya pengalaman lu sebagai bapak-bapak ya. Ini kan kita ngomong bapak-bapak, perlu nggak sih mental health buat bapak-bapak gitu kan? Gue pengen tahu nih pengalaman lu yang paling berpengaruh, yang paling bikin lu sedih, bikin lu stres selama lu jadi bapak-bapak, men. Hah. Panjang nih, Bro. Iya, apa-apa. Bisa 5 episode sendiri nih. Nggak apa-apa, nggak masalah. Bayar. Oh, iya. Lima mas booking. Pantesan tasnya gede udah bawa 5 baju. Gua udah siap nginep. Oke, kan tadi lo sempat bahas kalau mental health itu source-nya bisa dari internal, bisa dari eksternal. Iya. Gue coba mapping dulu ya. Kalau dari gue internal ya pasti urusannya sama rumah tangga, Iya. ya kan. Kalau eksternal berarti pada saat gue ketemu sama pekerjaan. Iya. Gue coba breakdown di dua itu dulu deh. Nah, kalau di pekerjaan ya pasti yang bikin kita pressure, yang ujung-ujungnya Pekerjaan mah basi lah, udah semua orang juga Basi tahu ya? tuh pressure iya. Aduh. Keluarga kayak pada kepo. Tapi pekerjaan gue gitu banget. apa keluarga lu ajak bekerja bersama lu gitu ya. Kayaknya tuh bisa jadi solusi. Oke, kalau nggak gini deh, gue di luar dari itu semua, kalau menurut gue mental health itu bisa datangnya dari percintaan, iya, dari keluarga, dari pekerjaan. Itu yang bikin dalam tuh. Dan menurut gue nggak tahu ya, mungkin
mentalnya tiap orang beda-beda. Mm-mm. Tapi salah satu yang bikin drop banget itu percintaan. Oke. Gitu. Nah, gimana ya Ustaz? Karena once gue udah suka sama seseorang, gue mencintai, gue akan fulfill gitu. Nah pada saat itu gue nggak akan regret diri gue dan orang itu pada saat gue merasa dihianati misalnya, atau enggak merasa lo kok gue udah give lo segini tapi gue nggak take sesuai dengan apa yang gue give ke lo gitu. Nah disitulah pada saat nggak sesuai ekspektasi gue, jebret. Dan akhirnya misalnya pada saat pacaran nih ceritanya nih ya, pada saat akhirnya putus, ya anjing, kok gue bisa sebelangsak ini ya ternyata ya setelah diputusin ya. Padahal pada saat itu gue misalnya mungkin udah ngerasa ya, aneh kayaknya udah nggak bakalan cocok nih, bakalan putus nih bentar lagi, gue akan kuat nih segala macem. Tapi ternyata jebret pas habis putus, anjing bisa meleleh bro. Zaman Gitu. kuliah, Zaman ya Zaman sekarang. Karena gue baru mau nanya itu kan wah, ini Iya. cerita lo masih masih kuliah mahasiswa. atau udah Bapak-bapak. bapak-bapak. Nah, tertarik banget kalau pacaran. dari semua Dia masanya. pacaran, dia Ntar kan udah dulu. punya istri. cerita aja coba. Iya. Jangan langsung dibuka, itu nanti belakangan. Jadi menurut gue dari semua fase gue waktu ya remaja lah ya, remaja, anak SMA masih cinta monyet bilangnya, terus habis itu ke kuliah dengan kebebasannya, jebret. Habis itu begitu pas rumah tangga misalnya kan pasti menjalani semua itu, dan gue pernah merasakan kekecewaan Tertekan itu secara gitu. mental gitu. Iya betul. Nah once gue merasakan jebret apa yang udah gue berikan gak sesuai dengan apa yang gue harapkan, anjing pokoknya itu bikin melt banget deh. Dan itu recovery-nya lumayan lama bro. Recovery-nya lumayan lama sampai gue coba ya istilahnya ya udah gue gabung ke circle gue, ke teman-teman gue, dan teman-teman gue tuh boleh dibilang baik banget. Dia mengerti kondisi pada saat itu, dan ya udah yuk kita have fun aja jebret. Entah itu jalan lah, entah itu kita kemana lah, entah itu kita ngapain, pokoknya cari kesibukan yang menurut mereka itu akan ngebantu gue untuk melewati masa-masa itu gitu. Dan gue yakin semua orang pasti pernah merasakan itu, dan once udah lewatin masa itu, gue pikir gue akan bisa lebih strong untuk menghadapi yang berikutnya gitu. Tapi ternyata sama aja bangsat. Terus itu diputusin lagi sama. Coba lo jadi lo yang nangis. Karena kita warnanya pink. Gue jadi merah. Ini sesuai banget bangsat. Kalau gue bingung kan cerita lu berarti itu patah hati gitu ceritanya. Patah hati. Itu termasuk mental health. Termasuk karena kan depresi dia. Depres Stres. ujung-ujungnya. Apa yang lo lakukan pada saat lo stres waktu itu? Iya, kan Baru gue di pojokan itu nangis. no, pertama pasti gue Dan cari lagi gitu. struggling dengan itu pasti kepikiran bro. Nah. Pertama gue struggling dengan diri gue sendiri. Anjing nih, gue pasti bisa ngelewatin ini nih. Gampang, wow, gini doang. Ternyata cari cewek baru lah apa segala macam. Ternyata bangsat, susah bro. Susah ya? Jadi buat istilahnya menerima fakta itu, menerima kenyataan itu dengan lapang dada, dengan lapang hati dan pikiran segala macam, mental gue belum siap. Nah akhirnya jadi prosesnya gue nggak tahu ya orang berapa lama, cuman kalau menurut gue sih itu proses yang menurut gue agak lama dan gak enak banget rasanya. Berapa lama? Gak enak di pikiran, ya let's say 1 bulan lah buat kayak gitu-gitu. Itu Cepat ya. itu masuk cepet men. Gue pikir lama tahunan men, sampai sekarang lo masih 1 bulan tuh yang benar-benar pokoknya aduh itu ruin my days banget ya. Lu secara pikiran keganggu, mau ngapa-ngapain kagak enak. Ya kan? Udah di bawah enak sebentar, habis itu jebret. Begitu nginget lagi, bangsat atau enggak dengerin lagu yang jadi gua waktu itu pada saat gua break heart gitu, heartbreak gitu. Anjrit. Pokoknya ngelihat apa gitu, entah itu lagu, ngelihat orang apa segala macam atau tulisan, kok gue jadi relate-nya ke ini ya, ke peristiwa gue gitu, anjing itu, aduh. Jadi coba jelasin dulu gitu, itu kasusnya lo ditinggalin atau
kenapa kan nggak tahu tidak Coba cerita disetujui dulu. sama orang tua. Ya, atau dia selingkuh, Iya, dia selingkuh, atau lo yang selingkuh. iya, atau lo orientasi seksualnya pada saat itu masih bingung. Kita boleh nggak closing di sini aja? Ya udah pokoknya long story short bro, ceritanya karena nggak cocok gitu, nggak Biasa, cocok biasa. pada saat awal ya biasalah namanya orang jatuh cinta kan, wah pokoknya cocok banget lah bla 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 segala macam. Jebret sampai di momen tes nggak cocok nih, gitu. Nggak cocoknya ya karena karakternya dia sama karakternya gua beda misalnya. Akhirnya kita sampai ke titik puncaknya berantem gitu dengan egonya masing-masing. Des, ya udah tetap jalan tapi kan itu udah nggak harmonis ya bro, cie. Baik. Nah udah nggak harmonis gitu, ya udah ntar entah dari dianya atau guanya mulai duluan yang ke samping samping kiri samping kanan, tes ternyata begitu doi menemukan pasangan yang tepat, gue dengan gengsi cowoknya ya, yang siapa lu, gue juga bisa cari cewek yang lain. Ternyata termehek mas bro. Tapi dia tahu lu sampai Apa tuh? begitu jatuhnya perasaan lu sampai lu sakit hatinya. Dia tahu. Kalau itu sih gue sebagai cowok ya pasti berusaha untuk menyembunyikan itu gitu. Tapi karena sekarang gue terpancing sama temanya kita hari ini Dia dan si tahu bangke ini nih, si bangke ini, jadi ya udahlah terbuka lah. Jadi di depan cewek dengan egonya gue yang sok maskulin itu, ya siapa lu, gue bisa punya cewek lain yang lebih much more better dari lu dong itu. Mention nggak nih IG-nya atau apa? Namanya Enggak perlu, nggak perlu. Description aja. Ntar kita undang aja Di orang di bawah sini. nama sponsor kita tulis nama siapa orangnya. Kita kirim aja orangnya ke sini. boleh kita undang di orang. Enggak lah, jangan. Ya pokoknya semua itu sudah berlalu, Oke. tapi ya semua proses pasti ada hikmahnya. Good. Nah, Lanjut. kalau yang di itu tadi kan sebelum menikah, ya kan. Kalau kita ngomong soal bapak-bapak ya kan yang mungkin Yeah. udah punya keluarga, itu mungkin yang kayak gitu masih depresinya baru level 1 bro. Kalau pedes itu dia baru level 1 gitu. Kalau yang di level 5, level 6, level 7 itu urusannya udah panjang. Jadi bisa urusan soal duit lah, Nah, urusan soal bayar utang lah. Itu Yes. solusinya harus ketemu ya, nggak pakai Iya, waktu ya. Iya. Jadi di luar masalah percinta-cintaan, masalah keluarga juga berat juga. Ya. banget. Banyak yang menurut gue sih banyak yang akhirnya depresi Ya. itu gara-gara masalah ekonomi. Itu Ya. gue rasa sih banyak sih di kalangan bapak-bapak Ujung-ujungnya termasuk ya. kita gitu kan. Itu gue rasa banyak. Iya. Tapi gue pengalaman nih. Oke. Ngomongin masalah ekonomi kan, belum lama gitu kan punya perusahaan sendiri dan akhirnya kena pandemi nggak survive gitu kan, harus mau nggak mau perusahaan ini harus ditutup gitu kan. Oke. Memang pada saat keputusan perusahaan harus ditutup masih ada nih ceritanya uang untuk dibagi-bagilah ke shareholder kita, termasuk ke gue juga untuk pegangan sambil cari pekerjaan baru lah, setidaknya jadi karyawan atau mau usaha lain lagi gitu kan. Yeah. Nah pada saat awal-awal masih enak gitu, duitnya banyak. Cuman kan tadi makin lama kan duitnya tergerus men. Nah pada saat momen terakhir kan kita udah ngitung nih, ini waktu hidup gue tinggal sekian bulan lagi, X bulan yang ngelamar pekerjaan kan nggak bisa secepat itu, mau usaha apa duitnya udah tergerus. Nah itu bener-bener itu kepikiran sekali, dan keluarga juga mungkin setiap ditanya gitu sama istri sama ya anak, mungkin kita nggak bisa nunjukin kita lagi stres atau sedih gitu, tapi istri nanya pun kita masih bisa kok, ada kok segala macem. Tapi sebenarnya itu bener-bener Padahal deg-degan ya. bukan deg-degan, itu dicukup nggak nih uang sekolah, iya kan iuran, Betul. iuran lingkungan atau iuran rumah tangga itu kan kayak cicilan, Udah fix cost, udah jalan terus lah. udah sekian X per bulan udah ada. Minimal kan harus ada segitu. Nah minimal aja kita pikir ini bulan segini udah nggak ada gitu. Tapi
Nah itu kan kalau kita mau ngobrol sama siapa? Nah. Sebenarnya kan kita ngobrol sama pasangan kita gitu. Cuman kan namanya bapak-bapak gitu kan nggak mau membuat istri dan anak kita apalagi sedih gitu kan. Tapi itu bener-bener kerasa banget itu dia untungnya, entah untung atau karunia yang maha kuasa gitu. Di bulan X habis duitnya, X plus satunya dapat pekerjaan kan. Jadi memang bukan X plus 1. Jadi bulan ini habis duitnya, bulan ini mulai bekerja. Jadi end of month-nya pas gajian, pas sudah dapat salary nyambung, itu pas banget. Deg-degannya luar. Memang sempat ada uang-uang emang yang sebenarnya tidak boleh dipakai, kita pakai mau nggak mau kan. Tapi ya survive aja gitu kan. Tapi pada saat momen stresnya itu luar biasa dan untungnya ya bisa survive. Kebayang kalau ternyata nggak dapat pekerjaan kan, apa yang terjadi gitu kan. Orang yang gue yang mungkin terlihat kuat atau strong ini bisa. Lu tau nggak itu karena apa? Karena apa? Karena doa kita bersama, bro. Kan kita nggak pernah berdoa bersama. Kita makan bersama aja jarang. Oh iya. Apalagi berdoa bersama gitu. Ya lo kan termasuk yang mau cerita ya. Gue rasa banyak yang jadi masalah itu kenapa jadi depresi kan karena orang nggak bisa cerita kan. Bingung kayak yang lo bilang tadi, bingung mau cerita sama siapa gitu kan. Mau sama anak-anak nggak mungkin. Mau sama istrinya belum tentu ngerti masalahnya juga, belum tentu ada solusinya juga. Nah ini penyalurannya biar nggak depresi itu menurut lu kemana? Dalam kasus kayak begitu, gua rasa banyak sih, bukan cuma masalah, ya mungkin kebanyakan mungkin masalah finansial gitu kan, mungkin juga masalah karir, bukan masalah duitnya pepet, tapi masalah karirnya kok gini-gini aja, masa depannya gimana? Nah itu mau curhatnya ke siapa gitu? Gue sampai sekarang belum tahu loh kalau misalnya. Tapi sih kayaknya gini, sebenarnya yang benar kan memang harus ada tempat untuk bercerita gitu ya. Biar health, biar tetap sehat mentalnya. Biar keluar, biar trot gitu kan. Biar keluar cerita, cerita gitu. Sebenarnya yang bisa pakai komunitas juga sih kan, banyak komunitas yang dulu kayak misalnya kita ini ketemu ngobrol gitu kan. Kalau memang punya teman di luar boleh ada komunitas ya hobi lah, komunitas apapun itu memang tempat kita harusnya bisa sharing. Memang awalnya introvert gitu, gue pikir ada komunitas A, komunitas B gitu kan. Istri juga ngajak ikut ini, ikut itu gitu kan. Ketemu teman baru ya, ngapain sih? Tapi begitu awalnya pertama, kedua cerita sharing lah ya, bukan curhat lah, sharing segala macam. Ternyata banyak juga yang punya masalah yang jauh lebih berat daripada kita, men. Dan akhirnya mereka bisa ngutarain itu dan entah kenapa ya kita jadi punya semangat untuk turn on the survival mode-nya lebih kencang lagi. Kalau orang Indonesia bilang tuh masih ada untungnya. Masih ada untungnya kita dibanding dia ya. Bener banget. Gila juga nih orang kasusnya gitu. Dan karena udah jatuh ketimpa tangganya bener banget gitu kejadian dan dia survive gitu. Contoh lagi nih misalnya pada saat istri gue keguguran gitu ya, guguran yang kedua kali lah, itu kan lumayan stres lah gue. Gue sama istri gue juga lumayan kerasa karena udah 6 bulan, jadi udah cukup besar lah si janin ini kan. Nah, itu memang momen paling kelam lah dalam keluarga gue gitu. Nah, tapi pada saat itu terjadi terus ada yang nanya kasusnya kenapa begini, kita cerita ke teman kantor, cerita ke siapapun yang memang ternyata yang keguguran itu banyak sekali loh, berdua pun pernah merasakan juga kan. Tapi kalau kita nggak cerita, mana ada tahu kita punya kasus yang sama. Keep sendiri-sendiri aja. Banyak dan banyak yang lebih parah, banyak yang lebih mengerikan gitu kan, menyedihkan lah tepatnya ceritanya ya. Akhirnya kita menjadi satu merasa ternyata sama, gue nggak gue cuman sendiri gitu ya. Itu ngebantu banget. Paling nggak ya betul, paling nggak cerita men. Ada tapi orang yang malas cerita bro. Nah, karena lu belum menemukan orang-orang seperti kita. Iya. Jadi gimana dia malas cerita, dia temennya didongengin. Kalau orangnya introvert nih kan, gue mau masuk ke misalkan kayak yang lo bilang gitu komunitas gitu kan, gue datang pasti ngapain juga buat cerita, pasti ada kan. Bener. Gitu, itu bener banget. Terus mesti gimana gitu? Apa mesti dipaksain gitu? Bener. Once lo ngerasain, lo cerita dan lo dapat benefit, lanjut bro. Awalnya susah ya. Bahkan mungkin awal itu kita ngomong awal itu bukan sekali loh. Awal itu bisa sekian kali lo mau berangkat, lo mau cerita sungkan, tapi begitu lo
lu kan kelihatan begitu komunitas itu cerita gitu ya, saling sharing gitu ya, kelihatan orang-orang yang baru biasanya itu cuman kayak surface aja cerita. Oh kalau saya misalnya gini-gini, kalau saya orangnya paling nggak suka gini, jadi belum menceritakan kisah bener-bener yang dialaminya gitu kan, jadi belum kebuka. Tapi begitu orang-orang lama udah keluarin aja semua. Iya. Kisah-kisah yang sebenarnya itu kadang-kadang ini kan kok dia ceritain, ini kan personal banget ceritanya, ya bisa diceritain sama mereka. Begitu ada satu yang cerita itu kayak jadi trigger buat yang lain. Oh ternyata kayak yang tadi lu bilang, yang gue rasain tuh nggak cuma gue sendiri atau enggak, ternyata anjir ternyata yang dia rasain lebih berat dari gue gitu. Gue nggak tahu ini relate atau enggak. Jadi salah satu cara untuk istilahnya penyembuhan narkoba ada yang namanya narkotik anonymous. Apa itu? Ya pokoknya kayak komunitas gitu, komunitas orang-orang yang pernah istilahnya pernah terjerumus dalam narkoba gitu. Nah pada saat mereka bergabung di komunitas itu sebenarnya menceritakan pengalaman mereka gitu. Gue nggak tahu ya, mungkin sorry nih kalau misalnya gue salah-salah, cuman gue pernah dengar itu. Jadi komunitas itu adalah komunitas orang-orang yang pernah terjerumus dalam narkoba dan mereka saling sharing pengalaman mereka, dan once ada yang sharing mengenai cara mereka untuk mengatasi itu jadi learning point untuk mereka yang berusaha untuk keluar dari situ gitu. Dan itu ternyata kalau gua nggak salah juga ya, pokoknya sorry kalau misalnya ternyata salah, ternyata itu efektif bro. Karena orang yes it works. Karena orang yang ngerasa anjir itu berat banget, kenapa gue nggak bisa segala macam, ternyata ada orang yang pernah ngerasain hal yang sama dan dia bisa survive. Kalau untuk yang lain-lain seperti yang tadi lo bilang, bergabung dengan komunitas, entah itu komunitas apa namanya komunitas bapak-bapak berbaju pink ya kan ya komunitas itu. Nah ini kita jadi tapi memang harus pilih-pilih juga ya komunitas, jangan sampai salah kalau udah terjerumus di sini pindah jerumus yang lain, jadi hati-hati. Betul. Harus cari komunitas yang emang benar-benar ada benefit atau manfaat positifnya buat kita. Once kita tahu itu nggak benar ya udah harus leave gitu. Tapi Sen, gua tanya, begitu lu punya masalah nih, belas lu nggak pernah cerita ke orang lain gitu, siapapun, atau pernah ada kasus lu akhirnya lu cerita terpaksa atau nggak sengaja? Mostly enggak gue. Pernah nggak lu ternyata bercerita? Jarang banget. Jarang berarti pernah ada. Ya pernah lah. Nggak, maksudnya gini, kita kan gue mungkin berasal dari culture yang lo kalau ada masalah lo atasin gitu. Jadi sebelum istilah mental health itu ada gitu kan, sebenarnya kan masalah juga banyak kan. Ya entah masalah patah hati lah, atau masalah yang kita bilang tadi kan, mau patah hati, mau masalah finansial, selalu ada gitu loh. Cuman nggak sampai ke depresi, atau mungkin depresi tapi gue tahan, gue juga nggak tahu juga. Kita nggak ngerti batasannya ini, nggak ngerti, tapi karena kulturnya itu lo kalau ada masalah lo handle, you keep calm gitu kan, dihadapin masalahnya pelan-pelan. Gitu. Jadi supaya nggak sampai breakdown, nggak sampai gila, nggak sampai mau bunuh diri, gitu. Tapi stres atau enggak? Stres sih iya, stres, gitu. Cuman gue nggak termasuk yang terbiasa. Lu mesti ceritain lu semua biar lu lepas lu, gitu. Ya kalau ada teman yang bisa ceritain ya gue ceritain. Tapi misalkan nggak bercerita pun mesti bisa hadapin sendiri gitu. Nah kebetulan kan di kultur gua kan kayak begitu gitu. Jadi kalau ada masalah ya udah lo hadapin gitu. Cuma gua juga tahu ada yang kalau ada masalah tuh nggak sanggup gitu. Nah itu yang akhirnya jadi depresi itu ya kayak begitu gitu. Jadi batasan menurut gua yang nggak jelas itu, ini udah saatnya lo masih harus tahan, atau lo mesti harus melakukan sesuatu buat masalah lo ini gitu. Itu batasannya di mana sampai sekarang gue juga nggak tahu gitu. Ya tapi we're just lucky gitu kan waktu itu survive gitu kan, ketemu solusinya atau memang timingnya pas banget. Kalau ternyata nggak ketemu, mungkin nggak sampai sekarang seperti ini bisa terjadi ya kita. Betul. Yang gue ceritain ke lo kan waktu itu kan. Jadi kalau
orang kan bisnis, kan gue bisnis ya. Orang bisnis kan kebanyakan dropnya di pandemi kan. Bisnis gue itu drop setelah pandemi. Jadi berarti pandemi lo bisa survive. Pandeminya survive ya kan. Setelah pandemi baru drop. Gitu. Gue bisnis di clothing kan. Nah itu baru berasa banget sampai sekarang nih. Gitu. Gue stres nggak sekarang? Ya gue bilang sih ya stresnya stres. Pikiran nggak? Pikiran. Tapi selama hidup gue juga pernah mengalami kayak begini gitu loh. Nah perlu mental gue masih sehat atau enggak? Mungkin kadang iya, kadang enggak gitu. Kadang gue bete juga gitu, gue marah-marah juga gitu kan. Itu mungkin tanda-tanda nggak jelas gitu ya, tanda-tanda mentalnya udah nggak sehat gitu kan. Jauh-jauh. Karena kalau kumat tuh. Katanya Ini gua udah siap salah kaki-kaki satu gua. tandanya kan kayak begitu kan. Nah tapi gue masih merasa ya ini masalah yang harus dihadapin lah. Jadi ya gue juga do nothing juga. Jadi sebenarnya belum tahu juga ini ya solusinya apa. Belum tahu selesai, dan masih gue jalanin masih juga. sedang dalam proses ini ya. Masih gue jalanin juga. Tapi gue nggak stres amat. Masih bisa muncul di podcast ini kan. Ya kan? Iya. Nggak stres tuh lihat muka. On time lagi. Iya. Dibela-belain lagi ya, ban bocor tetap hajar bleh. Ojek, Iya. naik ojek. Gitu. Jadi gue lihat sih kalau memang ada penyaluran gue rasa bagus gitu ya. Gue mungkin ada penyaluran, gue masih ikut klub olahraga gitu kan. Masih ada aktivitas hobi selain kerjaan. Itu sih ngebantu sih menurut gue, ngebantu. Nggak memecahkan masalah tapi ngebantu hidup lu biar lebih imbang, biar lebih balance, nggak mikirin masalah lu mulu gitu kan. Betul. Nah, kayak gitu. Harus ada, ya benar, harus dibikin balance dari yang lu kepikiran ke satu pikiran itu terus, tapi lu ya pikiran negatif lah ya. Harus cari apa yang bikin pikiran lu positif juga supaya bisa lebih balance. Iya, kadang-kadang kalau udah depresi susah juga mau cari positif, men. Udah semuanya kayak lu waktu Iya. patah hati kan pengennya, entah kenapa udah kita sedih, demennya mikirnya yang sedih-sedih. Pasti ke situ terus arahnya. Entah kenapa malah jadi tagihan sama kesedihan. Waktu itu salah satu poin yang gue dapat, pokoknya apapun ya pada saat lagi stres lah ya bilangnya, lagi stres ke mental health itu, ya tetap harus calm down kayak yang tadi lu bilang, tetap harus tenang. Dan cara menenangkannya gimana? Menenangkan pikiran paling utama, ya kan? Karena kalau misalnya kita menenangkan badan ya udah kita tenang aja begini. Tapi badan kita nggak ngapa-ngapain, tapi pikiran tuh jalan terus. Makanya itu yang ngerusak tuh, anjrit, sakit banget tuh. Sampai gue akhirnya berusaha untuk gimana cara buat tenang ya. Gue belajar meditasi bro. Dulu meditasi. Ini kalau gue diam begini nih terbang gue, salto. Nah, Coba lagi. gimana tuh? Meditasi. Ya lu gimana ya? Meditasinya. Kenapa lu bisa ikutan meditasi dan seperti apa sih efeknya atau apa yang lo lakukan? Gue proses detailnya gue agak lupa ya kenapa gue bisa sampai ke sana. Cuman gue ada satu buku yang cara belajar meditasi menurut apa gitu. Nah gue belajar dari situ. Ih anjrit, ini kok kayaknya simpel banget ya. Gue tinggal melakukan, ya kan kalau meditasi sikap tubuh lo harus tenang, terus kaki disila, habis itu tangan diginiin gitu. Habis itu pastikan pinggang rata kayak gitu-gitu. Nih sikap tubuhnya nih. Habis itu pikiran kan, lo harus fokus ke satu pikiran, berusaha untuk satu pikiran dulu. Habis itu pada saat berusaha untuk fokus dalam pikiran itu pokoknya prosesnya lumayan panjang tuh sampai gue ya ngerasa kayaknya udah mulai agak tenang nih gitu. Itu susah banget bro. Jadi pada saat kita berusaha untuk fokus, tiba-tiba kan pikiran tuh datang aja tuh. Jadi di buku itu dia udah ngasih tahu pikiran itu kayak istilahnya pohon dengan banyak ranting, dan di situ ada banyak monkey yang lompat-lompatan dari satu ke satu, dan suaranya berisik banget, dan itu pasti ada dan lu nggak bisa skip itu gitu. Jadi lu harus benar-benar ya udah emang itu yang lagi lu pikirin, lu sadarin itu, tapi at the moment lu kembali lagi bahwa fokus gue yang paling besar adalah gue pengen ke mana nih misalnya. Jadi let's say misalnya pada saat itu yang gue rasakan adalah anjrit, kan gue berusaha untuk ngilangin kan, gue nggak mau mikirin ini, itu nggak bisa. Jadi gue harus menyadari bahwa itu emang ada, terus gue pilih satu pikiran, kan gue tahu nih, gue lagi mikirin lo misalnya, tapi tiba-tiba datang tuh yang
monyet-monyet lompat-lompatan itu gitu. Akhirnya gue pilih lu dong daripada gue pilih monyet. Gitu. Nggak sedih kan? Enggak. Lu tetap sayang gue kan? Masih. Ya, cium dulu dong. Udah, pokoknya kayak gitu. Akhirnya gue, oh iya berarti gue harus benar-benar menyadari apa yang gue pikirkan, dan gue berusaha untuk oke, gue pikirin itu, oke, lu ada di pikiran gue, tapi gue sekarang pengen fokus ke sini nih gitu. Ya udah, dari situ pelan-pelan, oh poinnya itu gue harus. Tapi efeknya apa setelah lu? Efeknya jadi gue bisa istilahnya, kan ini kita ngomongin pikiran ya. Pikiran gue yang awalnya gue anjrit nih, gue nggak tahu gue pikirin apa, banyak banget, susah banget, gue pengen lepas dari pikiran itu nggak bisa. Gue pengen buang pikiran itu nggak bisa. Jadi gue harus menyadari pikiran itu, dan gue fokus ke satu apa yang pengen gue pikirin. Dan pada saat gue datang lagi pikiran itu, gue coba balik lagi ke situ. Oh, jadi melatih aja sebenarnya, jadi terbiasa, dan akhirnya apa yang lu mau fokusin jadi dengan mudah lu akan fokusin terus gitu. Betul. Ya. Tadi si monyet-monyet itu. Akhirnya gue pilih lu diubah jadi wanita-wanita cantik mungkin ya? Enggak juga. Jadi enggak juga juga lagi, jadi masalah lagi. Cuma kalau yang gue pernah baca gitu ya, meditasi itu justru mengosongkan pikiran. Jadi kayak yang lo ceritain tadi itu monkey mind gitu kan. Ya kan? Kalau lo bermeditasi, lo yang lo usahakan adalah lo sadar lo lagi mikirin apa. Tapi lo mengosongkan, jadi lo nggak pikirin itu. Katanya suruh fokus di nafas ya. Iya betul. In out, in out. Jadi pikirannya tuh dikasih kerjaan mengikuti nafas masuk, nafas keluar, itu diikutin. Jadi kalau pikiran lo ngikutin itu, otomatis itu yang lo pikirin. Lo memikirkan nafas lo, bukan yang lain. Bukan yang lain gitu. Jadi tujuannya meditasi bukan ini gue fokus di satu hal nih yang mau gue pikirin, itu sama aja nggak meditasi. Itu fokus berpikir ke satu hal. Jadi justru harus kosong, katanya gitu. Terus yang gue denger lagi, lo kalau sampai depresi atau sampai banyak pikiran, itu antara lo lagi memikirkan masa lalu atau lu mengkhawatirkan masa depan. Nah, itu. Gitu. Itu relate sama meditasi. Terusin, Bro. Ya, jadi kan dia emang udah mau terusin kalau bisa, Bro. Terusin belok kiri. Jadi kanan tutup. Dia yang bikin khawatir atau takut, ya kan? Atau nyesel, itu kan yang poin-poin yang bikin depresi kan. Itu karena kita nggak hidup di masa saat ini, right at the moment, present time, gitu kan. Nah itu kadang yang bikin depresi. Sebenarnya kalau pada saat itu juga disadarin, ya pada saat lo khawatir, depresi dan segala macam masalahnya itu, lo nya sendiri masih hidup, masih bernafas, masih bisa makan, masih ada rumah, gitu kan. Masih bisa bermeditasi, actually you're ya kan. Fine, bro. Ya, penyesalan masa lalu udah numpuk, akumulasi, kekhawatiran masa depan, nambah lagi, nggak keluar-keluar. Sekarang masih bisa meditasi, masih bisa makan, minum, bernapas, masih bisa mikir. Ya, what is the problem gitu kan sebenarnya. Ya, jadi kalau kita balikin lagi ke kondisi yang sekarang, sebenarnya lo tuh juga nggak kenapa-kenapa, cuman lo banyak worry-nya aja. Yang lalu juga nggak bisa dirubah kan. Yang ke depan kita juga belum tahu jadi apa. Jadi harus menikmati present time. Jadi santai aja, bercanda, ya, jokes, tebak-tebakan gitu kan. Nah ada lagi yang masalah mental health yang sekarang ini, kita ada lompat dikit ya. Jadi kalau di game sekarang tuh mental health ini banyak jadi alasan gitu. Jadi contohnya, ada masalah dikit, contohnya ya kan. Contohnya, gue punya ini nih rekan kerja nih. Gue mau resign apa lo resign? Gue nggak tahan di sini, nggak bagus buat mental health. Padahal masalah kerjaan doang. Padahal deadline doang. Lo selemah itu gitu. Nah itu dengan alasan mental health. Nah kayak gitu gimana coba? Ya itu apa? Taruh dia mental healthnya bener-bener memang lo lihat ini harus ya didepresikan atau dipikirkan, kalau sebenarnya nih orang hanya manja aja ikutin trending. Ini lagi ngebahas mental health. Menurut gue manja.
Gitu. Jadi kalau masalah di kerjaan ya biasalah lo hadepin lah gitu aja, mau resign ngapain. Sebenarnya masalahnya kalau lo lain dengan alasan mental health. Nggak terlalu berat sebenarnya Supaya masalahnya. keren bro begitu nyebut oh mental health keren gitu. Padahal Misalnya once gitu. dia resign gitu kan, wudu malah. Itu biasanya anak sekarang tuh generasi apa sih sekarang Y apa? Gen Z. Gen Z tuh ya. Gen Z, benar. Iya, Gen kayak Z. gitu tuh. Tapi itu ya Temen pro yang kontra sih sebenarnya. Ada yang ya kan tidak semua orang level stresnya sama gitu ya. Mungkin Sandy dengan kondisinya yang tadi dia ceritain masih kuat gitu. Anak-anak sekarang mungkin tidak se-strong itu untuk Tidak sekuat menghadapi masalah. ya udah Tidak open sekuat aja masalah tidak ini. sekuat angkatan kita. Iya, jadi dia pikir karena termnya lagi ngetrend mental health, ya udah dia pakai term tersebut gitu. Padahal sebenarnya ya mungkin malas atau nggak enak kerja di sini, bosnya cerewet, rese gitu kan, deadline-nya nggak kelar-kelar. Betul. Dia nggak tahu kan zaman kita kerja kan awal-awal. Susah bro, cari uang memang. Kalau anak-anak muda sekarang gue ngelihatnya nih ya pokoknya yang di bawah gue lah, yang tim gue gitu, let's say di tempat-tempat sebelumnya, itu mereka secara creativity tuh kreatif banget bro. Karena kalau menurut gue kenapa mereka bisa sekreatif itu karena mereka bisa mendapatkan semua informasi seinstan eranya mereka, gitu. Tapi pada saat eksekusi itu nggak semudah yang istilahnya sekreatifnya mereka, karena mereka nggak, menurut gue kelemahannya mereka kreatif karena mereka dapat informasi dengan cepat, tapi kelemahannya mereka nggak bisa eksekusi creativity mereka itu dengan proses yang benar, karena eranya mereka mungkin menurut gue nggak melewati apa yang proses yang pernah kita lewatin. Sebagai contoh, zaman dulu kita pengen dengerin musik kan kita harus beli kasetnya, ya kan? Abis itu kita dengerin, kita pengen dengerin ulang, anjrit harus kita rewind. Lu Erwin sama lu Fuad. Gitu kan, betul, Fuad. Kalau ke Erwin si Fuad pakai pensil lagi kan, PR banget. Lama-lama kan headnya rusak. Nah, itu dia. Udah gitu kalau lu demen kan lu rek tuh, ya kan? Dan effort itu nggak ada ya, mereka pakai skip. Yes. Pakai Spotify, Kan itu pakai betul. lain. Sekarang kan instan banget. Mereka suka, apa namanya, tinggal ketik doang, jebret, nongol, dengerin. Abis itu mereka pengen sambil nyanyi, udah keluar tuh teksnya. Kalau dulu kita suka lagunya, anjrit nih pengen beli, nyari teksnya di mana nih, ya kan, nungguin majalah, ya kan. Pinjem kaset temen, Betul. lagi dipinjam sama si ini, nungguin. Kalau gue bilang itu masalah sudut pandang. Mungkin di tempat lain ada podcast yang isinya Gen Z kan, dia cerita bapak gue nih dulu waktu dengerin musik pakai muter-muter pensil lah, ngapain sih itu bapak gue gitu. apa gunanya pensil gitu buat dengerin musik, buat apa? Useless banget. Ya. Gue rasa sih itu masalah ya, memang zamannya mereka kayak begitu. Cuman kan repotnya, tapi mereka dimudahkan bro. Kalau kita kan melewati proses-proses harusnya, itu. Gitu. Nah makanya karena udah terbiasa dengan yang mudah, cepat dan instan. Begitu ketemu challenge, mental health, gue kena mental nih, gue Iya. resign. Padahal emang kalau resign Oh, ada yang baru daftar udah nanya begitu. Apa itu? Ini Nanya apa? kerjanya 5 hari apa 4 hari? Dah, Gitu. ada kerja 4 hari. Ada men, sekarang ada men. Ada 4 hari. Bukan dia 6 hari atau 5 hari ya? Bukan, 5 hari atau 4 hari. Yang 1 hari buat mental health. Ada. Pertanyaan gua, lu setuju nggak dengan itu? Gua sebagai pemilik bisnis enggak. Kenapa? Gua 5 hari aja masih rugi-rugi, gimana 4 hari? Kalau misalnya target lu 5 hari 100, ternyata dia bisa achieve 4 hari 120, why not? Gua tetap minta 5 hari. Biar 140 lah. Bangsa. Old school man. Why not ya kan? Iya, benar juga. Why not? Ya, dilema sih Logic sebenarnya. tinggi gitu ya. Oke. Tapi ya nggak ada salahnya kan, toh masih banyak pencari kerja lain. Kan sesuai Toh dengan dia tema tidak sebelumnya, menyalahi, dia tidak menyalahi hukum kan. Ya itu tadi, kita kan dari generasi yang hustler kan. Hustler lu tuh percaya pokoknya lu tuh kalau mau mencapai sesuatu harus work hard. Gitu kan. Work hard, play hard. Iya, harus kerja keras dulu, harus usaha keras, baru lo akan achieve sesuatu. Generasi yang sekarang gue rasa udah nilainya udah beda, nggak hustler, lu lebih kayak lu sebenarnya. Kalau bisa doing nothing, why not? Gitu. Bener. Kalau bisa. Iya. Kalau yang sekarang sesuai passionnya dia cari cuan. Nah gitu. Oke. Oke. Nah, berarti penting nggak penting ya? Memang mental health kalau buat bapak-bapak sih harus penting karena lu punya tanggung jawab anak dan keluarga. Betul.
jangan sampai lu bawa mereka juga stres itu, jangan sampai lu akhirnya give up. Ini keluarga siapa yang mau ngurusin gitu ya, siapa yang mau bertanggung jawab gitu ya. Memang harus. Lo ngerasa seperti itu? Sehat. Kita harus sehat mentalnya supaya kuat. Karena kan depresi banyak sekali gitu penyebabnya kan. Kerjaan di jalanan. Kadang-kadang lo tidak dianggap di perusahaan gitu kan, di kantor, di tim lo nggak dianggap aja lo bisa stres. Padahal lo pintar. Karena teman-teman lo tidak menganggap lo sebagai orang yang kompeten. Nah, sorry, ini gue agak mundur sedikit ke belakang nih. Kan tadi Koko Sandy bilang kan susah cerita, ya kan ya. Kalau lu, gue agak lupa tadi. Pokoknya poinnya gini, gue susah cerita karena gue pengen ya udah gue keep semua masalah itu karena gue yakin gue punya kompetensi untuk melakukan yang terbaik buat siapa yang menjadi tanggung jawab gue. Lu ngerasa gitu nggak bro? Iya. Sehingga lu akhirnya jadi malas cerita. Bukan malas cerita. Lu lebih memilih nggak cerita daripada gue ngebebanin. Bisa orang gitu. Tidak semuanya bisa diceritakan. Pasti lah. Dan bahkan lu cerita pun sebenarnya masalah yang lainnya yang sebenarnya bukan masalah utama yang lo jalani kan, yang lo lagi hadapi kan. Lo masalah kan misalnya masalah ada 3 lah, yang utama 1, 2-nya sisi kiri, sisi kanan yang sederhana simpel ya. Lo cerita yang ini, tapi kan setidaknya beban berat di pundak lo berkurang 1 bro. Jadi lo bisa lebih tenang kan, karena yang satu cerita ini juga sebenarnya nggak memecahkan masalah kan. Tidak terus temen yang lo ajak cerita kasih solusi gitu. Gue lagi sedih ini bro, terus lo bilang jangan sedih Ben. Oh iya ya, ngapain gue sedih? Gue nggak sedih aja, selesai kan. Nggak semudah itu. Lo lagi nangis, terusin pacar lo, jangan nangis lo. Terus oh iya, lo nggak ngerasain nih. Iya makanya, jadi cerita kan sebenarnya cuma buat ngerilis aja, nggak memecahkan masalah. Cerita terus juga PR, bosan main yang dengerin. Cerita lu itu mulu, nggak punya temen lama-lama lu masalah terus. Kalau liburan itu problem solving nggak buat mental health menurut lo? Bukan problem solving kalau libur, karena tidak memecahkan masalah kan. Paling lu hanya kayak distraction kayak tadi mungkin pas lu pada saat lu bermeditasi, distraction bahwa lu tenang gitu kan. Setelah itu, gue yakin banget bisa datang lagi kan pikirannya. Apalagi yang depresi tadi yang lu bilang khawatir masa depan dan masa lalu bertumpuk-tumpuk. Liburan selesai liburan tagihan menyusul. Yang depan kartu kredit gitu kan. Bener. Berat lu. Berarti dia liburan ada gratis ya, pasti ada biayanya lah, transport toa. Kesenangan jangka pendek ya. Healing bayar men. Meditasi gratis sih, cuma tagihan udah ngantri. Lo healing yang menurut lo budget dan maksimal apa? Tidur bro. Ngapain pikir-pikirnya gak sih? Benar. Tidur lo nggak usah makan, nggak usah bikin segala macam. Tidur cukup 8 jam, walaupun gue tahu pada saat orang stres atau depresi kan susah juga tidur, kan lapar lah gimana. Berasa nggak sih bro? Weekdays lah ya, kita weekdays sudah kerja Monday to Friday, weekend Sabtu Minggu itu kan hari libur tuh. Begitu kita memilih buat istirahat, tapi si cantik-cantik dan ganteng-ganteng ini ngajakin jalan. Gue bilang bangke kayaknya enakan tidur. Iya, beda generasi men. Terlepas memang dia kapan lagi ketemu orang tua ngajak kan, weekday mereka juga sekolah kan, momen satu-satunya ya weekend. Orang tua momen satu-satunya tidur di weekend. Betul. Paling susi emang tuh ngadepin yang kayak begitu tuh. Oke. Jadi hiburannya apa? Hiburannya? Iya. Buat bapak-bapak yang depresi. Gak ada, lo be strong aja lah bapak-bapak lah, gak usah manja-manja lah. Positif aja. Ya hiburannya kayaknya bapak-bapak dan anak-anak muda yang di sana ya kan, dan bapak-bapak yang merasa masih muda juga ya kan, lebih punya jawaban, boleh sharing-sharing sharing di komen di bawah. Atau gini, bapak-bapak yang sama sedang merasakan bukan depresi, stres, beban yang berat, di like aja. Oke. Kita tahu banyak juga bapak-bapak seperti kita yang sedang mengalami dan menghadapi masalah. Ya betul. Mengatasi semuanya. Oke. Kita doakan. Benar. Semoga apapun itu yang kita hadapi sekarang, semuanya pasti bisa kita hadapi dengan solusi yang terbaik dan akhirnya kita bisa melewati itu semua. Amin. Yes. Amin.
Yes Koko, kalau gitu kita cowok berbaju pink izin pamit Koko. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kita semua bingung. Kita semua bingung.